Menurut Jimli Asyidiki ada kebiasaan buruk di MK bahwa konflik kepentingan dianggap biasa sehingga hal yang seharusnya tidak benar dianggap biasa saja dan dianggap benar. Menurut Jimli ini adalah masalah besar. Kalau di suatu komunitas, suatu praktek benturan kepentingan tidak dianggap sebagai benturan kepentingan, itu masalah itu. Masalahnya ialah itu sudah jadi kebiasaan. Nah gitu loh. Nah berarti ada masalah serius, makanya kita beri sanksi kolektif. Gitu loh. Ada banyak kasus-kasus sebelumnya itu ini mempersoalkan benturan kepentingan. Ternyata sudah ada beberapa undang-undang sebelumnya yang seperti benturan kepentingan, tapi nggak dianggap masalah. Sehingga benturan kepentingan yang terakhir ini dianggap lo kan yang dulu gitu. Itu karena kebiasaan yang dianggap wajar, maka jadi benar padahal salah. Jadi gitu loh Pak, mudah-mudahan dengan pimpinan baru nanti ada perubahan. Jadi Suhartoyo bersedia dipilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Suhartoyo terpilih di tengah citra Mahkamah Konstitusi yang sedang terpuruk. Dalam konferensi persnya, Suhartoyo mengaku mendapatkan dorongan untuk memulihkan nama baik MK. Untuk membahas bagaimana wibawa MK dipulihkan pasca putusan MK, kita akan membahasnya dengan pakar hukum tata negara Profesor Juanda dan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang belum bergabung. Saya akan menyapa dulu Prof. Juanda. Prof. Juanda, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam Prof. Juanda. Prof. Juanda, apakah Hakim Suhartoyo adalah hakim MK terbaik untuk menjadi ketua MK? Saya kira bahasa terbaik itu terlalu subjektif ya. Tetapi kalau hakim yang merupakan pilihan dari hakim yang ada untuk menjadi ketua, saya pikir itu yang lebih tepat. Ya, karena terbaik itu sangat relatif, tetapi minimal dari terpilihnya Pak Suhartoyo memberikan sebuah tanda atau sinyal-sinyal bahwa beliau mendapat dukungan dan paling tidak dipercaya untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Itu berarti secara hubungan relationship sama teman, kemudian diperkirakan oleh hakim-hakim yang lain mampu untuk menjalankan tugas sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini lagi terpuruk, lagi jatuh ya wibawa marwahnya. Saya kira itu yang saya lihat. Soal misalnya apakah bagaimana ke depan itu tergantung dari performa Hakim Suhartoyo sendiri dalam rangka mengelola, memanage baik secara administratif maupun secara fungsional Hakim Konstitusi itu sendiri, baik secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana? Halo? Ya, Prof. Juanda, tapi apakah cukup dengan hanya mengganti ketua MK saja? Muria MK ini akan kembali. Ini kan figur-figurnya tetap sama, Prof. Ya, saya pikir begini, kemarin itu kan memang di setiap periode kepemimpinan hakim ataupun Mahkamah Konstitusi tidak ada yang sempurna. Tapi kemarin itu yang menjadi persoalan yang sangat ramai dan mendasar adalah ketika putusan nomor 90 tidak konsisten dengan putusan sebelumnya. Dan setelah diperiksa oleh MK yang dipimpin oleh Prof. Jimli, ternyata terbukti semua hakim itu adalah melakukan pelanggaran kode etik. Baik itu secara ringan, sedang, dan berat. Nah, itulah pintu masuk gaduhnya persoalan Republik ini atau putusan itu sendiri kemarin. Namun demikian, ya persoalan ke depan bagaimana apakah ini bisa mengembalikan itu tergantung pada tidak hanya pada ketua MK yang terpilih, tapi dukungan hakim yang ada, terus bagaimana kekompakan, satu komitmen, satu visi dari hakim itu dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta termasuk juga
didukung oleh administrasi staf, misalnya panitra dan Ya, sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah tim yang harus kompak, melakukan manajemen yang saya kira hmm. cukup bagus nanti kalau memang dipimpin oleh Soehartojo, dan itulah yang kita harapkan nanti ke depan supaya problematik yang sekarang ini dapat dipecahkan atau setidak-tidaknya tidak terulang lagi masalah seperti itu. Ya, tapi caranya bagaimana nih, Prof? Bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa di masa depan benturan kepentingan itu tidak akan terjadi lagi begitu? Ya, pertama ini kan pembelajaran yang sangat berharga ya. Saya pikir sebagai hakim konstitusi yang diharapkan untuk menjaga dan mengawal konstitusi, menegakkan hukum dan keadilan, ya tentu mereka harus kembali kepada titahnya, ya di mana Mahkamah Konstitusi itu ya harus eh, eh, terhindar dan mencegah dari intervensi-intervensi dan memiliki imunitas yang cukup kuat dalam menghadapi Ya. intervensi yang non hukum. Mereka harus bergerak, berjalan, melaksanakan fungsi dan wewenang itu tidak lain adalah ukurannya adalah konstitusi, ada ukurannya adalah hukum, ukurannya adalah bagaimana terbentuk dan hadirnya keadilan, ya, Oke. kemudian kemanfaatan, kemudian kepastian hukum. Jadi kalau Ya. semua hakim dan beserta staf termasuk panitera itu berparadigma dan berpedoman pada konstitusi dan etika yang sudah mereka sepakati, ya, saya kira dari sanalah nanti pelan-pelan ketika proses waktu mereka benar-benar tidak lagi memperlihatkan adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas. Saya kira dengan Oke. sendiri nanti lambat laun akan terbangun kepercayaan Oke. masyarakat. Apalagi nanti 2024 banyak sekali hal-hal yang ini bersifatnya mendasar strategis Ya. untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini perlu memang evaluasi menyeluruh oleh Oke. pimpinan yang baru. Oke, baik. Prof. Juanda dan juga pemirsa, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari mantan Ketua MK Anwar Usman mengenai benturan kepentingan. Saya melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Ya, Prof. Juanda, apa tanggapan Anda mengenai pernyataan dari mantan Ketua MK Anwar Usman setelah dicopot? Kurang lebih Anwar Usman mengatakan dirinya adalah korban dari politisasi, lalu kemudian ada fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Tanggapan Anda, Prof. Juanda? Saya kira memang itu hak subjektif dari Pak Anwar Usman. Tapi perlu diingat bahwa kalau begitu pernyataan Pak Anwar Usman, jadi ada hal yang terselubung yang saya lihat seolah-olah
putusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa diterima secara legowo ya dari Pak Anwar Usman. Apalagi katakan ada fitnah yang mana ini? Kalau sudah melalui proses pembuktian yang dilakukan oleh tim ya Mahkamah Kehormatan yang dibentuk oleh beliau sendiri berdasarkan SK beliau sendiri yang dilantik oleh beliau sendiri ya artinya itu kan kurang elok dan kurang etis lah ya tergores sedikit sikap negarawan beliau seharusnya tidak begitu. Harusnya apapun kecuali ya bahwa belum ada putusan Mahkamah Kehormatan mungkin bisa dikatakan itu fitnah. Tetapi kalau ditujukan adalah fitnah itu dengan putusan Mahkamah Kehormatan, saya kira ini adalah tidak bisa diterima secara fakta hukum ya. Dan oleh karena itu memperlihatkan tidak logoan, bukan seorang negarawan. Saya kira ini perlu kita koreksi. Seorang hakim yang memang melalui proses yang benar, mekanisme yang tepat oleh tim atau anggota Mahkamah Kehormatan, ya diterima dengan baik. Jadi tidak usah lagi mengatakan itu fitnah. Ya walaupun kecewa, saya kira kan beliau sudah mengatakan jabatan ketua itu kan adalah hak otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin pada saat ini ya sudah tidak lagi ya terimalah dengan baik dengan legowo. Saya kira demikian. Baik, kita akan tunggu perbaikan citra MK ke depannya di bawah kepemimpinan dari Suhartoyo. Mohon maaf pemirsa, ternyata anggota DPR Nasir Jamil batal hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Prof. Juanda telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.